Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Ar-Rahman beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang terhormat Ustazah Kepala Sekolah SDIT Ar-Rahman beserta jajaran asatidz, Bapak Ibu wali murid, anak-anak semuanya yang hari ini diwisuda. Semoga ilmu antum semuanya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya berdiri mau, saya kalau duduk ini kurang memulai asa. Pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan berkait dengan membentuk generasi berprestasi. Bapak Ibu, berprestasi, mandiri, aktif, kreatif, dan tentunya berbekal iman dan Islam. Karena nyun sewu, kalau tidak karena iman dan Islam, kalau saya istilahkan, panjenengan sekarang mencari orang yang pintar itu dengan mencari orang yang jujur, kira-kira gampangan mana orang? Gampang orang pintar. Orang pintar itu ada sekolahnya. Kepingin cari dokter ada sekolah, fakultas kedokteran. Ekonomi ada fakultas ekonomi. Ada lagi macam-macam. Lah jujur ini angel. Nah mungkin nanti SD Ar-Rahman, kalau bisa SMP, SMA, terus kemudian S1, nanti ambil fakultas nomor kejujuran. Nyun saya Bapak Ibu angel tuh, kalau tidak karena iman dan Islam. Masih ingat mungkin Bapak Ibu ada SMA atau SMP kantin nomor kejujuran, kira-kira berkembang nama bangkrut malah. Harusnya berkembang, tapi ternyata banyak yang bangkrut karena tidak ada iman dan Islam dan jujur, padahal sudah ada kejujuran. Oke, next. Mengawali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, doa yang senantiasa saya panjenengan baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, pasangan hidup kami. Suami minta istrinya menjadi istri yang salehah. Istri berdoa minta punya suami yang saleh. Dan wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah semua saya dengan hafal doa ini. Bahkan mungkin setiap saat kita berdoa yang demikian. Next. Kedua, Bapak Ibu, yang kedua,
surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, pelihara diri kita masing-masing, Bapak Ibu, saya, panjenengan, jaga. Dan yang kedua, wa ahlikum, keluarga, istri, anak yang ada dalam rumah tangga kita. Dari apa? Dari api neraka. Yang mana api neraka ini waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu dari dari manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, jaga diri kita, jaga anak kita, jangan sampai menjadi penghuni neraka. Penjaga neraka itu malaikatun gilatun sidar, malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, karena penduduk neraka itu yang ngawasi neraka, yang mana malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari surat Al-Furqan tadi doa kita, kemudian dari surat At-Tahrim ini, maka next. Terus pertanyaannya, sudahkah kita memperhatikan betul-betul ayat tadi, Bapak Ibu? Bukan hanya saya dengan baca Rabbana hab lana min azwajina, begitu pula apalagi saya, panjenengan bapak-bapak selaku kepala rumah tangga tadi, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Sudahkah kita mendoakan anak-anak kita sebagaimana doa yang terdapat dalam surat Al-Furqan tadi? Jangan pernah lepas Rabbana hab lana min azwajina. Maknailah sebuah doa dalam hati. Artinya doa ini bukan hanya sebatas ucapan, doa itu bukan hanya sebatas rutinitas, tapi sampai dalam hati. Hadirkan betul hati kita saat berdoa kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kadang ada orang, aku itu dulu kok gak kabul-kabul. Ya salah satunya coba ketika kita berdoa, khusyuk, khusyuk atau belum. Next. Untuk membangun lain, untuk membangun suatu generasi Islam yang hebat tadi, harus dimulai dari mana? Mendidik pasangan. Gak bisa kalau pasangan kita tidak kita didik terlebih dahulu. Bukan semata-mata bagaimana cara mendidik anak, tapi lihat, parent artinya orang tua. Maknanya adalah mendidik orang tuanya dulu, baru bisa mendidik anak. Bagaimana anak ini menjadi soleh, bagaimana anak ini menjadi baik, maka yang soleh, yang baik terlebih dahulu sudah orang tuanya. Orang tuanya baik, orang tuanya soleh, orang tuanya Masya Allah, maka insya Allah anaknya. Maka dimulai, alhamdulillah, Bapak Ibu wali murid hadir di sini. Kemudian salah satu hak anak yang paling penting ialah memilih ibu yang solehah untuk anak-anaknya. Pak Bu, ada pertanyaan ini. Kalau putra putri jenengan pinter, sukses, IQ-nya cerdas, kira-kira anaknya siapa? Anaknya bapaknya apa anaknya ibu? Anak istri. Kalau di masyarakat biasanya anak itu pinter, cerdas, ranking terus, berarti biasanya yang aku anak itu sih Pak E biasanya. Oh iya Pak E. Tapi mohon maaf, ketika anaknya ini agak tanda kutip, biasanya yang disalahkan sih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di zaman Umar bin Khattab
ada yang mengadu tentang anaknya yang durhaka. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab marah itu, panggil anakmu. Dipanggil, kemudian kenapa kamu berani sama orang tuamu, berani sama bapakmu khususnya. Kemudian Umar, anak ini tadi yang dipanggil, Umar marah, enggak menjawab kenapa saya durhaka. Tapi anak ini tanya, apa hak atau apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Pak Bu, kemudian Umar mengatakan kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan, memberikan makanan yang halal, dan memilihkan ibu dari anak-anaknya wanita yang solehah. Tapi apa jawaban anak ini, Bapak Ibu? Anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, itu tidak diberikan orang tua saya, itu tidak diberikan bapak saya kepada saya. Makanannya dari yang haram, dan dia tidak memilih ibu yang solehah. Maka apa? Umar marah bukan kepada anaknya, tapi kepada bapaknya tadi. Maka Masya Allah, memilih ibu yang solehah untuk anak-anaknya. Yuk saya, Pak Bu, Abdullah bin Umar itu usia 9 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis. Ternyata yang menjadikan beliau kayak demikian siapa? Ibunya. Mazhab yang paling besar di Indonesia, banyak pengikutnya, mazhab sinten? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sejak kecil ditinggal oleh bapaknya yatim. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun menjadi mufti. Yang jadi pertanyaan, siapa yang didik? Ibu. Masalah di sini memilih ibu yang solehah. Pak Bu, nek jenengan seumpama waduh pilihan itu gak solehah, Ustaz. Ya gua cuma jenengan, ojo tambah, tukar tambah loh. Gua cuma jenengan mensolehkan ini. Kenapa? Al-Ummu Madrasah, ibu itu madrasah pertama bagi anak. Kemudian maksudnya pilihlah pasangan yang baik pribadinya, agamanya, karena kelak ia akan melahirkan generasi Islam yang hebat. Makanya Nabi itu menyebutkan tungkahul mar'ah, wanita itu dinikahi, bukan laki-laki. Berarti saya jenengan Pak itu punya hak untuk memilih. Wanita itu dipilih karena pinter. 4. Nomor pertama apa? 5 lihat hartanya. Yang kedua, lijamalia, cantiknya. Yang ketiga, linasabia, nasabnya. Yang keempat, walidiyah, harta, cantik, nasab, agama. Loh, agama yang nokuri wajar Pak. Ini manusia, Rasulullah sebagai manusiawi. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti menjadikan memilih suami yang apa? Mal pasti. Sehingga apa? Sugih, sing kaya. Ya, kadang yang saya sugih elek itu digemai Pak. Karena apa? Sugih lagi. Hartanya, terus cantik tampannya, yang ketiga nasabnya, yang keempat hartanya. Tapi kemudian Rasulullah menyebutkan fatfar bidatikin, pilih yang punya agama. Kalau saya matematikakan Pak Bu, harta yang pertama itu nilainya 0, gak ada nilainya. Terus yang kedua tadi tampan cantik itu juga nilainya 0, gak ada nilainya. Ada istilahnya jenengan punya istri suami cantik ganteng dengan punya istri suami elek awetan putih. Awetan elek tambah suwe tambah elek tambah. Dan yang ketiga nasab itu juga nilainya 0. Gak ada orang itu darah biru, darah hitam, semua darah yang merah. Kemudian agama, yang keempat agama itu saya sampaikan nilainya 1.
Tapi Masya Allah indah sekali Nabi menyebutkan fakfar bidatin, pilih agamanya. Maka agama ditaruh di depan, agamanya satu. Terus ditambah berapa? Soke, dari 1 tambah 0 kan 10, ditambah cantik ganteng jadi kan 100, ditambah nasabnya baik menjadi 1000, ditambah lagi penyayang menjadi terus. Kalau agamanya ditaruh di depan, next. Sampai kisah Al-Fatih. Pak Bu, Al-Fatih ini di usia 23 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel yang menjadi kekuatan Romawi terbesar pada saat itu. Masih usia 23. Menjadi panglima, masih muda ini Pak Bu. Maka kita harus melihat masa kecilnya dulu. Ini anak-anak, jadi motivasi semangat. Apa? Ia lahir, Al-Fatih ini menjadi anak seorang raja yang diberi fasilitas, sehingga pada awalnya ayahnya sangat sulit untuk mendidiknya. Karena anaknya raja, semuanya ada, dikasih semuanya. Akhirnya kemudian ayahnya merasa sulit. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian besar untuk para ayah dan bunda yang terlalu memfasilitasi anak-anaknya dengan berbagai hal, apalagi zaman sekarang. Kadang Pak Bu, kalau sekarang kadang kalau orang tua yang tua-tua, HP itu dengan anaknya, dengan orang tuanya, pinter-pinter, sing paling pinter sama orang tuanya itu anaknya ada. Maka jangan terlalu memberi fasilitas anak-anak dengan berbagai hal. Kenapa? Sebab itulah yang menghambat kesolehannya kelak. Dan saya, apalagi sekarang zaman Allah, HP. Kalau yang ada di pondok itu alhamdulillah selamat. Kalau di pondok kan tidak ada HP. Kalau sekarang ibu-ibu, bapak, putra-putri jenengan bisa nggak lepas dari HP? Bisa anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Ini kadang orang kecanduan kembali. Raja ini, Raja Murad terus naik. Akhirnya ayah Al-Fatih, seorang raja, memilihkan guru terbaik agar bisa mendidik anaknya. Maka karena ini anaknya difasilitasi oleh demikian, maka ayahnya Al-Fatih memilihkan guru terbaik agar bisa mendidik anaknya. Ia menyerahkan agar anaknya dididik oleh Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Asy'amsuddin. Dipilihkan sekolah yang terbaik. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, betul panjenengan memilih mempercayakan pendidikan putra putri jenengan ke SD Ar-Rahman. Nah, lihat, ini tugas besar seorang ayah. Pak Bu, tugas besar panjenengan memilihkan guru yang terbaik dengan kurikulum yang terbaik agar anaknya kelak mampu menjadi orang hebat. Jangan tadi yang disampaikan ketua yayasan ada sekolah yang mungkin ya berafiliasi si A dan lain sebagainya. Banyak Pak Bu, anak-anak yang karena pendidikannya keliru sampai akhirnya maunya orang tua menjadikan anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, malah keluar dari situ berani sama orang tuanya. Kenapa? Keliru orang tuanya. Keliru apa? Keliru menyekolahkan, keliru memilihkan gurunya, keliru memberikan kurikulum terbaik untuk anaknya. Next. Maka bagaimana peran guru mendidik anak muridnya? Terus Al-Fatih, Al-Fatih yang semula susah untuk dididik karena anaknya raja, semua difasilitasi, semua diberikan, maka harus diberi gertaan. Maaf ini, diberi gertaan, tapi itu dilakukan atas izin Sultan Murad II. Artinya apa? Sampai kalau dalam
sejarah itu gurunya Ahmad bin Ismail ini kalau ngajar bawa apa jenis kutik kalau dulu, tongkat gitu Pak, atau pecut mungkin. Untuk apa? Bukan sebagai killer. Yang saya mau bawa itu kalau kecilan saya dulu, guru ngaji itu bawa apa? Kalar ini, anak TP anak kayu diteter, tapi ya jadi ganti. Nah saat ini coba. Maka di sini atas izin, orang tuanya memberikan izin, orang tuanya mempersilahkan. Aku kepingin anakku jadi orang soleh, monggo. Dan insya Allah ustaz-ustaz memberikan hukuman, punishment itu bukan karena kebencian. Ini harus nyambung antara wali murid, antara pihak sekolah, antara yayasan. Memberikan hukuman bukan kebencian, memberikan hukuman bukan karena balas dendam, tapi apa? Biar anak didiknya menjadi anak yang soleh. Ini coba, masya Allah, raja memberikan izin kepada gurunya Al-Fatih untuk apa? Silahkan memberikan punishment. Next. Nabi Muhammad SAW berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gantungkan cambuk di rumahmu. Kamu bukan berarti jenengan ini harus sekali gantungkan cambuk di rumahmu bukan untuk kemudian memukul istri, bukan untuk memukul anak. Kelak itulah yang akan membuat anakmu beradab. Guru memukul, guru mungkin jewer. Sekali lagi, itu untuk memberikan pendidikan. Masih ingat Pak Bu di daerah mana itu yang viral dulu itu? SMA, gurunya mengingatkan muridnya ini ngerokok. Pak, ini di sekolah loh. Ngerokok di sekolah, diingatkan, tidak terima, lapor wong tua. Orang tuanya nggak terima, gurunya pulang malah diketapel. Itu kan masih ingat, ramai viral, sampai akhirnya mata gurunya sampai satunya juling, buta. Loh, ya Allah. Maka ada sinergi orang tua, sekolah, yayasan. Rasulullah menyebutkan gantungkan cambuk di rumahmu. Bahkan mohon maaf kalau dalam rumah tangga suami boleh nggak mukul istri? Pak Bu, Pak, boleh nggak suami mukul istri? Boleh. Ada tahapannya, nasihati dulu. Kalau nasihati nggak bisa, fahjurna fil madaji, bisa tempat tidur. Kalau nggak bisa, yang ketiga, setelah dinasihati, dihijir itu tadi dihajar, kemudian boleh pukul, tapi pukulan para ulama dorban ghairu mubarak, pukulan yang tidak membekas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, gantungkan cambuk di sini bukan kemudian saya jenengan terlalu kasar terhadap anak jenengan. Mohon maaf, saya pernah di Purwokerto, Pak Bu. Kebetulan saya juga bagian SDM di tempat kami. Ada kasus di sekolah itu. Saya sama guru BP waktu itu saya tanya, ada kasus apa Ustaz? Ternyata Pak Bu, sekolahnya tingkat mungkin kayak di SD itu ya, tapi ini tingkat 3. Anaknya ini naik di atas lantai 3 Pak Bu, kemudian pot bunga ini dilempar kan. Padahal di bawah itu banyak anak-anak. Akhirnya guru BP ini datang ke rumah orang tuanya, kepingin lihat bagaimana pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak ini. Alangkah kagetnya guru BP ini Pak Bu. Ternyata apa? Ketika dia masuk, orang tuanya ini mohon maaf, memberikan pendidikan terlalu kaku, memberikan pendidikan terlalu keras, padahal anak ini baru SMP. Gurunya ini kepingin masuk, saya kepingin masuk ke kamarnya, boleh nggak Bapak? Boleh. Ternyata kamarnya di lantai 2. Ketika melewati tangga Bapak Ibu, guru BP cerita, bisa nyatain. Saya kaget Ustaz, lo kenapa? Ada tulisan yang nulis ini orang tuanya.
kalau neko-neko istilahnya, kalau membuat kegaduhan kerusuhan, pecah kepala. Kamu itu ditulis. Jadi anaknya di dalam rumah karena takut sama orang tuanya, gak berani. Padahal anaknya ini memang agak aktif. Tapi orang tuanya terlalu keras, orang tuanya terlalu kaku. Di rumah dia berani, gak berani, diam. Tapi pelampiasannya di mana? Sekolah. Ya Allah, ini salah. Bukan kemudian gantungkan cambuk ini dipukul. Enggak boleh. Ya, Al-Fatih usia kurang lebih 10 tahun, mampu menghafal 30 juz dan menguasai 7 bahasa peradaban. Bahkan ia diangkat menjadi sultan di usia belasan. Masya Allah. Kenapa demikian? Pendidikan yang diberikan. Jangan kemudian terlalu dimanjakan, tapi juga jangan terlalu keras. Ini PR besar untuk negeri ini. Kemana cara mendidikan Islam saat ini? Gak boleh. Mohon maaf, anak suruh sholat itu usia berapa? 7 tahun. Ajari anak kalian sholat usia 7 tahun. Usia berapa boleh dipukul? 9 tahun gak sholat, pukul dia. Gak boleh dipukul. Gak boleh dipukul. Anak akhirnya pukulan di sini bukan dicontoh sebagai Mike Tyson, tapi pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik. Next. Untuk guru-guru dan orang tua, di saat perang antara Muslimin dan Romawi di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih berlangsung, di Romawi, ia sudah hampir kehabisan akal bagaimana meruntuhkan tembok yang begitu besar. Romawi, Pak. Waktu itu adidaya harus sekarang di Amerika itu. Kemana ia pergi? Maka ia pergi, ia ketuk tenda gurunya As-Samsuddin. Ia perhatikan gurunya itu larut dalam sujud yang panjang mendoakan muridnya. Maka begitu pula ustaz-ustaznya, kita ini mendoakan anak-anak senantiasa, bukan ketika mohon maaf, ini kadang jarang ini sekarang mendoakan muridnya itu. Saya ingat Pak Bu, ketika Gus Mustafa Bisri, beliau cerita, itu kisah nyata, beliau menyampaikan waktu beliau ceramah. Ada pondok Pak Bu, pondok ini ada siswanya kalau nggak salah 5. Wis nama kali por. Nek orang Jawa mengatakan entek ame kurang. Sampai akhirnya musyrifnya ini datang kepada kiainya, Pak Kiai, tolong ini di nama jadi potkan aja atau dikasih peringatan, panggil orang tuanya. Akhirnya sama kiainya ini tadi ngomong, oke, anak 5 ini tolong kamu sebut, kamu tulis namanya, orang tuanya, nanti tak prosesnya. Lah muslimnya sopan Pak. Alhamdulillah, wis dan dipanggil orang tuanya, biar nanti dia dideko atau apa gitu. Setelah ditulis namanya, anak, orang tuanya dikasihkan kepada Pak Kiainya. Ditunggu Pak Bu, seminggu kok nggak ada panggilan orang tuanya. Ditunggu sebulan kok orang tua wali muridnya nggak dipanggil. Akhirnya musyrifnya ini datang ke kiainya, Pak Kiai, kok boten dipanggil-panggil? Lah anak ini di mana? Apa kata Pak Kiainya? Bapak Ibu, Ustaz, saya minta nama anak, saya minta nama orang tuanya, bukan kemudian saya panggil orang tuanya, saya suruh pulang anak ini. Orang tuanya titip di sekolah, orang tuanya percaya kepada pondok, maka ini tanggung jawab. Yang aku lakukan selama ini adalah aku tiap malam tak doakan ini. Anak-anak yang luput suhu nih, saya doakan, saya sebut orang tuanya, saya doa semoga dia menjadi anak soleh. Pak Bu, Masya Allah. Ternyata ketika Gus menyampaikan yang demikian, Pak Bu, lah itu waktu pengajian.
Kemudian ada ulama muda yang terkenal, langsung dia naik mimbar, kemudian dia langsung sungkem di kakinya Gus Mus. Ternyata apa? Itu yang didoakan sekarang menjadi anak soleh, jadi ulama. Masya Allah. Maka saya jenengan orang tua, guru, doakan anak-anak kita, doakan murid-murid kita. Ini pelajaran berharga. Bagaimana posisi murid dari gurunya yang mendoakan murid-muridnya sujud yang panjang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi jangan inti senantiasa berdoa sebagai kita guru ataupun orang tua. Next, habis. Imam Malik berkata, generasi ini tidak akan pernah bisa baik kecuali dengan cara yang pernah dipakai untuk memperbaiki generasi awal. Bagaimana generasi awal dulu baik? Maka hendaknya sekarang kita ciptakan, kepingin generasi ini menjadi baik, maka kita hendaknya memperbaiki ini seperti generasi awal. Jika ingin generasi ini bangkit, anak-anak, ya, maka kita harus kembalikan lagi cara seperti bagaimana Rasulullah dulu mendidik para sahabat atau generasi orang-orang soleh terdahulu. Next. Habis. Ya. Pak pas saya karena mepet bukan mepet, jadwalnya biar sesuai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk anak-anakku yang kelas 6, selamat. Sebelum saya akhiri, perjuangan masih panjang, ya. Perjuangan masih panjang. Kesuksesan itu adalah bukan ilmu saja anak-anak, tapi bagaimana kedekatan kamu dengan Allah Ta'ala dan juga bagaimana kedekatanmu dengan orang tua. Ridho firidhon walidain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sejenak kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah mengabulkan hajat-hajat dan doa-doa kita. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Allah jadikan anak-anak kita, putra-putri kita soleh-solehat, ahli Quran, ahli ibadah, ahli kebaikan dan ahli jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhad annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana dhunubana. Allahumma ij'al auladana wa ahlana min ahli ibadah, min ahli khair, min ahli Quran, min ahli la ilaha illallah, min ahli jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la daynan illa tadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa tadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal makan fi hadzal sabah ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.